Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan masih betah untuk duduk di sini ya. Kita masih ada satu sesi lagi, Bapak dan Ibu ya. Ada satu sesi nanti kurang lebih 1,5 jam ya, paling lama 1,5 jam saya akan pandu dengan 3 inovator terbaik dari Sulawesi Selatan. Hasil top 30 KIPP Provinsi Sulsel tahun 2022. Baik, saya persilahkan kepada yang pertama, Bapak Dr. Andi MSI, inovator pasti beraksi dari Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan Bapak. Kemudian berikutnya kami undang langsung untuk naik ke atas pentas Ibu Fatmawati SKM, inovator dari Komunitas Cerdas Cegah Stunting dari UPT PKM Maiwa Kabupaten Nrekang. Ya, silakan Ibu. Dan yang ketiga, kami persilahkan kepada Bapak Tulus Wulanjuni Esos, inovator dari beberapa banyak inovasi. Beliau ini adalah inovator sejati ya Bapak Ibu ya. Mulai dari sentuh pustaka, magang mandiri, dongkelor, dongeng keliling, banyak sekali. Dan setiap tahun selalu ada usulannya ke provinsi melalui KIPP dan banyak juga yang lolos pada top KIPP nasional. Baik, kami persilakan kepada Pak Tulus, silakan mengambil tempat. Ya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu inovator sekalian. Bapak dan Ibu, nanti moderator kita, stres ini sudah mau makan ini ya. Ya, Bapak nanti ini waktu masing-masing untuk presentasi karena kita sudah terlambat, kita hanya berikan waktu 20 menit ya paling lama masing-masing diperhitungkan waktunya. Nanti setelah semua selesai menyampaikan materi, kami persilakan kepada teman-teman untuk bertanya jawab ya, berdiskusi langsung kepada para inovator yang ada di sini. Ya, silakan kita sharing, kita santai tapi berisi ya Bapak Ibu ya. Kita bikin kemasan yang santai tapi berisi dan penuh makna karena yang ada di samping saya ini bukan main-main, mereka adalah para inovator handal dan masuk pada top KIPP tingkat nasional juga. Baik, kesempatan pertama kami persilakan kepada Pak Andi. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya muliakan teman-teman semua dari kabupaten kota yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Pokoknya saya hormati semua, saya muliakan semua. Termasuk juga teman-teman saya yang ada di sini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa kembali karena sudah lama kegiatan-kegiatan ini baru dilaksanakan kembali. Pertama-tama saya mau aplaus dulu, saya mengajak teman-teman dulu aplaus kepada panitia dan juga tim penilai. Ya, kita aplaus kepada tim penilai dan panitianya karena dari kerja cerdas, kerja kerasnya, kerja tuntasnya lah mereka sehingga kegiatan ini terwujud dan sudah ada top 30 yang dihasilkan oleh panelis-panelis tersebut yang saya sangat meyakini independensi dari mereka. Ya. Ada mungkin di sana ibu yang mewakili itu teman-teman dari panelisnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, tadi Ibu PLT Kepala Biro sudah menjelaskan secara gamblang apa itu inovasi. Kalau secara singkat saya mengatakan inovasi itu menjadi satu solusi dan juga percepatan terkait dengan upaya kita semua sebagai pelayan masyarakat ini memecahkan atau menjembatani masalah-masalah yang kerap kali kita alami di lapangan. Nah, di sini banyak inovator dari kesehatan, dari pendidikan, itu berangkat dari permasalahan-permasalahan dihadapi. Termasuk juga kami pada saat di Bapeda Panda terkait dengan inovasi pasti beraksi, percepatan penanganan anak tidak sekolah berbasis kolaborasi. Perlu saya sampaikan bahwa inovasi ini pada saat saya masih bertugas di Bapeda Panda Provinsi Sulsel dan sekarang ini saya sudah berpindah tugas di Dinas Perkintan Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, yang selalu menjadi pertanyaan berikut dari pelaksanaan inovasi ini adalah bagaimana keberlanjutan
inovasi yang sudah kita buat. Kita sudah bersusah payah merumuskan konsep, memecahkan suatu persoalan sehingga muncul atau ada ide baru atau ide-ide untuk mereplikasi sesuatu yang sudah ada atau ide-ide untuk memodifikasi inovasi-inovasi yang sudah ada menjadi hal yang menjadi suatu konsep untuk kita laksanakan di tempat kita kerja masing-masing, tempat kerja masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, kalau kita berbicara anak tidak sekolah, tentunya di pikiran kita itu langsung tertuju bahwa ini terkait dengan pendidikan. Betul, ini terkait dengan pendidikan. Tetapi di kondisi kekinian dalam penyelenggaraan pemerintahan, biasa kita sering sebut dalam perencanaan itu ada namanya cross-cutting issue. Artinya satu isu itu tidak lagi menjadi isu sentral pada satu perangkat daerah, tetapi menjadi bagian keterlibatan beberapa perangkat daerah untuk menjadi bagian untuk memecahkan persoalan yang ada di satu instansi atau satu urusan. Contohnya tadi saya katakan terkait dengan pendidikan. Anak tidak sekolah yang menjadi bagian dari upaya kami untuk diturunkan ini, kami perlu di Bapeda sebagai koordinator dalam proses perencanaan mengajak seluruh stakeholder yang terkait untuk berkolaborasi, membuat rencana aksi dan melaksanakan aksi itu mulai dari tingkatan di provinsi sampai di tingkat kabupaten, kecamatan, sampai di tingkat desa dan kelurahan. Kenapa desa dan kelurahan kita libatkan? Karena disitulah tempatnya anak tidak sekolah. Biasanya pada tataran retorika kita sering mengatakan bahwa kita melaksanakan rapat koordinasi, rapat teknis apa segala. Tetapi dalam praktek kami di inovasi kolaborasi ini adalah masing-masing perangkat daerah yang terlibat atau NGO yang terlibat di dalam kegiatan inovasi ini memiliki peran masing-masing. Ada namanya tagging anggaran. Jadi seluruh stakeholder terkait, dinas pendidikan, dinas PMD, dinas sosial, Kemenak, kemudian dinas-dinas yang lainnya itu menyampaikan kepada kami dalam rapat bersama bahwa misalnya SKPD ini memiliki program kegiatan dan subkegiatan yang terkait dengan penanganan anak tidak sekolah. Dan kami di Bapeda betul-betul itu memeriksa. Ya. Jadi karena selama ini kita hanya bicara dan kertas, ini betul-betul kami periksa Bapak Ibu sekalian. Jadi kebetulan kami di Bapeda adalah instansi yang melakukan asistensi terkait dengan penganggaran, maka seluruh anggaran-anggaran yang terkait dengan penanganan anak tidak sekolah itu kami asistensi. Jadi tidak bisa lepas lagi. Begitu pula dengan, saya keluar sedikit, dengan penanganan stunting. Kebetulan kami juga yang menangani dulu, itu ada juga tagging anggarannya. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita untuk mengurangi anak tidak sekolah di Sulawesi Selatan itu bisa terwujud. Kemudian kami juga turun ke kabupaten. Ke kabupaten kurang lebih di awalnya itu ada 10 kabupaten yang menjadi mitra kami. Jadi merupakan mitra kami dalam penanganan tidak sekolah. Kami juga lakukan seperti itu. Asistensi di kabupaten, di Bapedanya, di dinas terkaitnya. Kemudian teman-teman di Bapeda, dinas terkait itu juga yang melakukan asistensi kepada teman-teman di tingkat kecamatan sampai di tingkat desa. Dan kami juga berkolaborasi dengan lembaga dunia UNICEF. Kemudian juga ada NGO-NGO yang terkait dengan pendidikan ada di dalamnya. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil Bapak Ibu sekalian, bahwa inovasi itu tidak berdiri sendiri secara personal. Kita harus bekerja sebagai tim. Tidak mungkin inovasi bisa jalan kalau kita mengandalkan pribadi-pribadi. Oke lah, mungkin sebagai inisiatif pertama ada orang, ada nama orang. Tetapi dalam proses perjalanannya itu menjadi bagian dari suatu tim. Tim kerja, teamwork itu harus kita jalankan dalam proses pelaksanaan inovasi ini. Oke, ada orang yang memiliki ide, tapi ide itu tidak bisa terwujud kalau sendiri. Tidak ada yang jago Pak kalau sendiri. Ibu, kita harus bekerja secara tim. Pemerintahan sekarang itu pemerintahan yang harus kita betul-betul melihat kondisi bukan hanya satu sektor. Seperti saya katakan tadi, ada namanya cross-cutting isu itu saling terkait. Bicara masalah kesehatan, pendidikan itu saling terkait, sehingga perlu kolaborasi seluruh sektor. Makanya dalam SIPD itu
Kita sudah jelas semua program kegiatan yang bisa kita laksanakan yang terkait dengan misalnya dari sisi tadi saya katakan dari pendidikan, ada juga dari PMD bisa mensupport, terutama bagaimana PMD itu bisa membantu dari sisi pendataan di tingkat desa dan kelurahan. Dari dinas sosial, bagaimana bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial itu bisa bermanfaat untuk anak-anak yang tidak sekolah. Jadi bukan bantuan PKH itu diberikan untuk membelikan kursi surut, tetapi tetap dipakai untuk biaya sekolahnya. Itu yang perlu dikawal juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan, bekerjalah secara tim. Karena hasilnya juga kalau kita bekerja secara tim, semua bisa berjalan. Karena kita masing-masing memiliki tanggung jawab. Ya pada akhirnya nanti kita akan melakukan monitoring dan evaluasi apa yang sudah kita rencanakan bersama. Ya. Dan inovasi tidak berhenti di top-top ini. Karena ini top-top ini hanya bagian kecil dari perjalanan inovasi. Mau top berapa atau berapa, yang jelas inovasi harus terus berlanjut. Jangan hanya karena pergantian rezim, misalnya pilkada, berganti visi dan misi dari kepala daerah, inovasi berhenti. Jangan karena dimutasi, inovasi berhenti. Contoh seperti saya Bapak Ibu sekalian, saya dimutasi 6 bulan lalu dari Bapeda ke Disperkintan. Tapi karena sudah kuat tim yang kami bangun di awal, ada namanya Pokja PATS, kelompok kerja PATS, itu sudah tidak lagi melihat orang per orang, tetapi bekerja secara tim. Dan nyatanya sekarang berdasarkan informasi yang ada, teman-teman menyampaikan kepada saya bahwa ini berlanjut terus sehingga melahirkan juga inovasi-inovasi baru di kabupaten kota. Contohnya di Kabupaten Pangkep, ada di Pangkep di sini. Nah, di sana sudah muncul dengan PATS ini ada namanya bola manca. Iya. Dan juga di awal kegiatan ini kami bekerja sama dengan teman-teman di Bone dan juga di Takalar. Di Bone itu ada namanya Gerakan Masyarakat Lisu Masikola. Kemudian ada juga di Takalar. Dan sekarang ini hampir di seluruh kabupaten kota Sulawesi Selatan kami sudah melakukan kerjasama terkait penanganan tidak sekolah. Jadi kita bekerja sama Pak, bukan kita provinsi menjadi mengomentari kabupaten kota, tidak. Kita bermitra. Karena namanya bermitra itu kita saling mengisi data-data yang ada, ya kita harus sharing. Sehingga daerah juga merasa memiliki, provinsi juga merasa memiliki. Jadi secara tim kita ini sama, bersatu kita mewujudkan mengimplementasikan inovasi yang sudah ada. Karena angka anak tidak sekolah itu di Sulawesi Selatan sangat besar. Dan baru-baru ini bulan Juli kan salah itu Pak Gubernur sudah meluncurkan program ini dan dihadiri oleh pejabat dari Bappenas dan akan menjadi salah satu rujukan dalam pelaksanaan penanganan tidak sekolah di seluruh Indonesia. Ya. Ini adalah kerja-kerja keras dari seluruh stakeholder yang terkait. Jadi bukan lagi berbicara orang per orang, tapi sudah berbicara sebagai tim dan bagian dari hasil di Provinsi Sulawesi Selatan dan di kabupaten kota. Sehingga saya berharap kepada teman-teman semua, apa yang sudah ada, inovasi yang sudah kita lakukan itu berlanjut terus, perlu diupdate terus, karena kondisi akselerasi masyarakat terkait dengan pelayanan itu dari hari ke hari semakin tinggi kepada kita ini sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat. Sehingga ilmu-ilmu baru terus kita kembangkan. Karena kalau tidak, nanti kita akan terbelakang daripada masyarakat itu sendiri. Tuntutan masyarakat untuk pelayanan semakin tinggi di era-era sekarang ini. Apalagi kita sekarang sudah berada di era keterbukaan informasi, kemudian pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. IT menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan nasional, ditandai dengan adanya aturan terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang hampir semua aplikasi-aplikasi atau semua inovasi-inovasi ini banyak sekali bersentuhan dengan teknologi informasi. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini saya mengajak kepada teman-teman semua, jangan kita berhenti pada titik top, tetapi kita harus berjalan terus. Bagaimana kita melanjutkan inovasi-inovasi yang sudah ada, selalu mengupdate inovasi-inovasi yang ada untuk bagaimana masyarakat bisa lebih terlayani dengan keberadaan kita sebagai abdi masyarakat dan melayani sepenuh hati. Demikian secara singkat dari saya, nanti kita akan mungkin bisa lanjut dengan diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Andi. Ya, terima kasih banyak Pak Andi.
Satu hal yang perlu garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Andi barusan, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa inovasi tidak berhenti sampai di sini, Bapak Ibu ya. Perlu kita highlight bahwasanya penghargaan ini adalah momen, langkah awal bagi teman-teman semua inovator, sebagai langkah awal berlanjutnya inovasi Bapak Ibu sekalian. Mari kita terus berinovasi Bapak Ibu. Ini adalah langkah awal untuk memotivasi kita agar inovasi kita tetap berlanjut pada masa-masa berikutnya. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Fatmawati SKM. Ibu silakan paparannya, boleh berdiri, boleh duduk. Silakan Ibu, yang mana yang enak. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Begini, Masya Allah, kami merasa begitu luar biasa bisa hadir bersama di tempat ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mengadakan kegiatan ini dan memberikan kami kesempatan yang mana kami bisa sharing inovasi di depan Bapak Kadis, Ibu Kadis, teman-teman inovator yang sungguh memang juga lebih luar biasa daripada kami. Di sini sebelum kami memulai masuk ke inovasi kami ini, sharing inovasi terkait komunitas Ibu Cerdas Cegah Stunting, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Fatmawati SKM. Sekarang kami bertugas sebagai tenaga pelaksana gizi atau nutrisionis muda di UPT Puskesmas Mayua, Kabupaten Nrekang. Kita mulai. Awalnya komunitas Ibu Cerdas Cegah Stunting ini kita flashback di tahun 2017. Di tahun 2017 ini kan stunting belum terlalu terkenal. Nanti awal-awal akhir-akhir 2018 baru isu stunting ini muncul. Namun di tahun 2017 itu kami di Puskesmas Mayua ada namanya rapat UKM. Nah, di sana setiap program memaparkan hasil-hasil capaiannya selama 1 tahun itu dan apa-apa masalah yang dari setiap program tersebut. Nah, pada saat itu kami, karena waktu itu capaian yang rendah untuk program gizi adalah N/D, yang mana N/D itu adalah balita yang tidak naik, yang datang ke posyandu tapi tidak naik berat badannya. Maka muncullah waktu itu ide bersama teman-teman di UKM adalah kegiatan kelas Ibu Cerdas. Seiring dengan berjalannya waktu, tahun 2018 satu-satunya di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Nrekang terpilih menjadi lokus stunting. Nah, dari 10 desa yang ditetapkan sebagai lokus di Sulawesi Selatan, 4 desa ada di wilayah kerja kami, yaitu Puskesmas Mayua. Sehingga dari sanalah kemudian kelas Ibu Cerdas ini bermetamorfosa menjadi komunitas Ibu Cerdas Cegah Stunting. Dari 4 desa ini, kenapa kami memilih desa Pak Riwang? Karena dari 4 desa yang menjadi lokus di Kecamatan Mayua, desa Pak Riwang lah yang tertinggi prevalensinya. Kemudian yang kedua, desa Pak Riwang ini Bu adalah desa yang terpencil di wilayah kerja kami. Untuk menuju ke sana, kita harus melalui 7 buah sungai. Ya, jadi kalau misalnya musim hujan, akses ke sana tidak bisa terlalui. Itulah mengapa sehingga Pak Riwang ini dipakai sebagai proyek perubahan untuk kegiatan masalah stunting. Selanjutnya di sana juga rata-rata penduduknya itu hanya tamatan SD dan SMP. Yang selanjutnya adalah di sana itu Bu masih awam sekali orang terkait pada saat itu, waktu itu 2018 masih awam sekali tentang apa itu stunting atau masalah-masalah gizi. Pas waktu ditetapkan lokus, Pak Desanya bilang, kenapa Pak Riwang dijadikan? Nah, di sini ingin tidak kurang makanan orang. Nah, di situ sehingga mengapa perlu di sana diadakan peningkatan pengetahuan. Terus selainnya itu kurangnya pemanfaatan CTPS dan pemanfaatan pekarangan rumah. Kita lanjut. Nah, apa kebaruan dari kegiatan kami ini? Kebaruannya yang pertama adalah melalui inovasi ini
integrasi dan kolaborasi antar lintas program, lintas sektor, swasta, pemerintah, desa dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Benar tadi yang dikatakan bahwa kita sebagai seorang pribadi, apatah lagi saya hanya seorang staf di Puskesmas Mewah, mungkin tidak bisa melakukannya sendiri. Maka kita perlu bantuan dari teman-teman di lintas program, teman-teman di lintas sektor, pengambil kebijakan, pemimpin, pemerintah desa, agar kegiatan yang kita rancang ini bisa berjalan dengan baik. Terus kebaruan atau nilai tambah yang berikutnya adalah untuk mengintegrasikan berbagai program yang ada pada sasaran ini, kami melakukan pendekatan pemberdayaan. Di sini kami membentuk ibu-ibu kader komunitas. Dan dengan kegiatan, adapun kegiatannya yaitu edukasi komunitas, pendampingan ibu balita gizi kurang dan stunting, pemanfaatan CTPS, pemanfaatan pekarangan dan pendampingan KWT. Nah, ini yang bisa kita lihat implementasi yang kami lakukan di sini. Edukasi komunitas kami membuat, kan kalau misalnya di Puskesmas itu kalau kita pergi turun lapangan, masing-masing gym, misalnya program gizi turun sendiri, program Kesling turun sendiri, program Promkes turun sendiri, dan itu dilakukan kayak penyuluhan di Posyandu. Tapi ternyata itu setelah kami evaluasi tidak berefek, karena memang dengar gitu ibu-ibu di Posyandu, padahal sasarannya sama. Dan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, mungkin ada yang diingat tapi sedikit, sehingga kami membuat sebuah sistem namanya edukasi komunitas, di mana kami membuat kurikulum pembelajaran, yang mana yang hadir itu kan kalau orang-orangnya terus hadir, yang itu datang lagi, yang itu datang, maka dia yang lebih banyak nilai ingat, lebih banyak minat tahu daripada kita hanya pemberiannya hanya sekali. Dan itu kurikulumnya itu bulan ini program apa yang turun, bulan depan program apa dengan lintas sektor apa, seperti itu. Dan sebelum kami melakukan kegiatan ini juga kami waktu tahun 2000 dibantu oleh Java. Jadi Java itu adalah satu NGO yang menyediakan fasilitator yang kami bersama-sama turun untuk melakukan kegiatan edukasi ini. Sebelum dilakukan kegiatan edukasi, kami melakukan aktivitas fisik dulu. Aktivitas fisik ini berupa senam, karena kalau di daerah kami itu, Bapak Ibu, untuk menarik datangnya ibu-ibu yang menjadi sasaran kami dalam hal ini Puspus adalah senam, dan ibu-ibu di sana di desa suka dengan senam. Nah, kader-kader komunitas kami ini sebagai bentuk promosi kami ke wilayah khususnya di Kecamatan Mewah supaya kegiatan ini bisa tereplikasi, adalah ibu kader komunitas ini setiap acara 17-an kami hadirkan di acara pembukaan. Jadi kami perkenalkan, kami ajak dia sebagai acara pembuka dengan senam cegah stuntingnya. Izin terus 1 menit lagi. Oh iya, dengan senam stuntingnya, dan terakhir ini adalah foto bersama dengan Pak Bupati. Selanjutnya ini adalah kegiatan pendampingan balita stunting dan gizi kurang yang dilakukan oleh kader komunitas tadi yang telah kami bentuk. Kegiatannya ini dengan ada menggunakan buku pendampingan dan buku KIA. Kita lanjut saja, ini pembuatan MPASI lokal, pemanfaatan CTPS, pendampingan kelompok wanita tani, yang ini kami jelaskan di sini terkait dengan pemanfaatan pekarangan. Ini sangat bermanfaat di masyarakat. Waktu musrembang kemarin, masyarakat banyak bilang, alhamdulillah Bu, setelah adanya ini kegiatan pemanfaatan pekarangan, sangat dirasa sekali pada saat COVID kemarin. COVID kan tidak bisa orang keluar untuk membeli apa, dihalang keluar dengan adanya pemanfaatan pekarangan. Dengan adanya ini tidak jauh-jauh pergi di pasar untuk membeli. Nah, ini kami lanjutkan lagi apa outputnya. Dari awal di 2018 itu hanya 10 kader yang kami pakai di sini, kader Posyandu. Dan sekarang sampai sekarang itu sudah ada 45 kader komunitas yang membantu kami untuk melakukan pendampingan di masyarakat. Nah, ini bisa kita lihat outcome-nya, penurunan prevalensi stunting. Nah, ini apakah ini mudah diadaptasi? Ya mudah diadaptasi, karena kita hanya memanfaatkan sumber daya yang ada masing-masing. Pasti di sini sudah ada kader-kader Posyandunya, jadi itu yang kami manfaatkan yang dulu. Terus
semua kalau terkait dengan penanganan stunting, semua lintas sektor sudah terlibat di dalamnya. Tinggal bagaimana kita untuk saling bekerja sama. Dan ini yang sebenarnya praktis dilaksanakan karena yang melaksanakan itu adalah masyarakat itu sendiri, yang ada di desa itu sendiri, yang sebagai kader komunitas. Dan keberaniannya ini juga sudah di-SK-kan oleh di SK Bupati nomor 266 tahun 2022, dan komunitas Ibu Cerdas Cegah Stunting ini sudah menjadi inovasi daerah. Dan terakhir kemarin kami mendapatkan Diamond Award pada ajang Indonesia Healthcare Innovation Award pada tanggal 24 November di Jakarta. Mungkin terakhir, karena hidup hanya sekali, berkarya yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Fatmawati. Ya, perlu saya informasikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa Ibu Fatmawati ini adalah inovator top 30 provinsi dan beliau juga masuk pada jajaran top 99 inovasi tingkat nasional. Baik, berikutnya saya persilahkan kepada the one and only inovator sejati. Ya, dongeng keliling. Silakan Bapak, kalau mau berdiri boleh, mau di atas, mau di bawah silakan. Saya di bawah saja. Ya. Ada dongeng keliling, dongkelor, inovasi sentuh pustaka, dan masih banyak lagi. Ya, silakan Pak. Terima kasih Ibu Moderator. Maaf saya di bawah, saya lebih senang kalau sama-sama Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dipertemukan di tempat yang tidak terduga-duga, dan mungkin ini adalah takdir kita semua untuk bisa ketemu sama-sama memeriahkan semangat bersama hasil dari beberapa tahun kita berbuat, dan ternyata Ortala sangat mensupport dan setiap tahun ada peningkatan. Beri aplaus dulu untuk biro organisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak saya hanya berbagi ya, sharing kepada Bapak Ibu. Di sini di depan saya juga ada Ibu Kepala Dinas, jadi saya agak apa namanya agak gemetaran sedikit ya, agak gemetaran. Biasanya saya kan enak gitu ya, sekarang diawasi langsung sama pembina saya ya. Mudah-mudahan nggak salah kata ya. Bapak Ibu, yang akan saya paparkan bukan inovasinya yang saya akan paparkan, tapi bagaimana inovasi itu untuk bisa kita beradaptasi dengan kondisi sekarang atau lingkungan kita. Dan mungkin semua sudah kenal sama saya yang biasa di grup suka bikin rame juga ya. Jadi nama saya jangan dipanggil belakangnya, tapi panggil depannya saja Bapak Ibu ya. Kalau dipanggil belakangnya nanti lain ya. Jadi saya di Dinas Perpustakaan Kota Makassar, dan saya di perpustakaan itu sejak tahun 98. Jadi sudah 24 tahun saya di perpustakaan, mulai berkarir dari golongan 1B Bapak Ibu. Jadi yang berdiri di depan ini, di depannya Bapak Ibu dulu adalah penjaga sekolah Bapak Ibu ya. Kan kalau 1B itu kalau di sekolah dulu penjaga sekolah, atau yang buka-buka pintu, bikin tent, potong-potong rumput ya Bapak Ibu. Tetapi alhamdulillah saya ditakdirkan nggak ke situ ternyata. Saya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Ya, terus mendapat dukungan dari pimpinan. Dan aktivitas saya selain pustakawan Bapak Ibu, saya juga adalah pengelola inovasi Dinas Perpustakaan Kota Makassar, dan alhamdulillah dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Nasional sebagai fasilitator sekolah penggerak. Jadi saya dapat tugas di Selayar. Jadi saya selalu minta izin sama Bu Kadis. Setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu itu saya biasa lari dari Dinas Perpustakaan untuk membantu Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian juga sebagai asesor perpustakaan di wilayah Sulsel, kemudian juga diperbantukan sebagai tim dosen di Ilmu Perpustakaan Umum Makassar. Lanjut sekarang ya, ini Bapak Ibu. Kenapa saya masih terus bertahan di di inovasi Bapak Ibu? Sebenarnya ada titik jenuh juga sih sebenarnya di inovasi, di program ini, di inovasi. Tetapi saya selalu diberi semangat oleh bapak-bapak guru saya, ibu guru saya, Pak Sarwan, Bu Padia ya, yang selalu memberi motivasi kepada saya sehingga saya tetap bertahan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau saya melihat ya motivasi dalam bekerja itu hanya dua yang ada kan Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah ideologis dan ekonomis. Ya, kalau kita memandang ke ekonomis Bapak Ibu, mungkin saya sudah berhenti seperti teman-teman saya kemarin ya. Karena teman-teman saya sejak 2016 sama-sama berinovasi. Kalau ketemu itu sisa 3-4 orang Bapak Ibu. Padahal dulu kita banyak, ada sampai 50 orang. Kenapa tidak bertahan? Karena mungkin saja ya, mungkin saja pekerjaannya banyak, kemudian mungkin memandangnya juga dari sisi ekonomis. Karena di bekerja di inovasi ini kan tidak ada tunjangannya Bapak Ibu. Dan baru setahun ini Bu relokasi ya. Beri aplaus dulu untuk
biro organisasi. Dan saya berharap ya nanti ada tambahan terus ya. Padahal kita nggak berharap itu sebenarnya. Kalau berharap itu ya saya mungkin sudah ada di inovasi lagi. Tetapi saya memandang sebuah pekerjaan itu untuk berbagi sedekah. Dan ternyata berbagi itu nikmat, enak ya, dan buahnya ada gitu ya. Dan buahnya saya berdiri di depan Bapak Ibu. Seandainya saya berhenti dari kemarin, kita berdiri di sini ya. Dan dapat tadi juga kaget saya dapat pas di juru kunci lagi dari ya dipanggil ya. Saya pikir wah dapat ini dapat, ternyata Bu Retno kasih ya. Terima kasih ya. Lanjut. Dan memang kalau di inovasi Bapak Ibu memang harus diseriusi. Makanya saya sampaikan ke Bu Kadis saya, Bu, saya jangan ambil pekerjaan yang sangat banyak di kantor. Saya harus serius dengan inovasi. Karena di inovasi itu sangat banyak. Belum lagi diuji coba, belum cari ide, belum lagi bentuk tim. Ya, kemudian setiap tahun tidak dihadapkan 4 kompetisi. Ya, biarlah saya ya fokus di sini di inovasi, dan alhamdulillah Bu Kadis izinkan saya untuk bergerak terus. Dan apa Bapak Ibu yang saya takuti ya, kalau tidak berinovasi ini Bapak Ibu, ini dari guru-guru saya juga nih ya, saya copy lagi ke sini. Ini yang saya takuti Bapak Ibu. Nokia saja ya, yang dulu Bapak Ibu adalah perusahaan raksasa, itu bisa nggak ada sekarang Bapak Ibu ya, bisa tenggelam. Apalagi yang instansi seperti perpustakaan Bapak Ibu ya, saya takutnya di situ ya. Instansi kita yang di birokrasi, Nokia saja yang begitu besar, punya aset yang besar, makanya bukan hanya besar saja, bukan hanya kuat saja, tetapi bagaimana kita bisa beradaptasi. Biar kita tidak punya modal banyak, kita tidak punya sumber sarana yang besar, tetapi kita bisa mampu beradaptasi bersama masyarakat. Pasti kita akan bertahan terus. Kita punya peran di situ. Dan apalagi Bapak Ibu, sorry lewat ini. Berarti lewat materi ya. Yang pertama juga berarti bukan ini materi saya yang saya sempurnakan. Kedua, apa yang menjadi kekhawatiran saya, Dinas Perpustakaan kan baru lahir di tahun 2016 secara kelembagaan sendiri. Sebelumnya kita itu masih di rahim Bapak Ibu. Di rahim itu maksudnya belum punya kelembagaan tersendiri, masih dibawahi organisasi ya Bu ya. Kebetulan ada Kabak Ortala yang beliau juga sesama perpustakaan sih ya. Kebetulan beliau yang menangani di organisasi. Dulu masih di situ Bapak Ibu. Kemudian di 2005 barulah ada kantor arsip perpustakaan. Barulah ada seksi, kita lahir di situ. Ada seksi. Baru seksi ya. Kemudian di 2016 alhamdulillah lahir lagi bidang. Jadi mulai dari rahim, mulai dari nol ini Bapak Ibu ya, perpustakaan untuk menjadi lembaga yang tersendiri. Mulai dari nol, memang hanya Pertamina yang dari nol ya. Kita juga dari nol Bapak Ibu ya. Jadi setelah jadi seksi, kemudian jadi bidang, ya itu ada 2 lagi kakinya dan seksi. Kemudian alhamdulillah di akhir 2016 kita bisa menjadi dinas tersendiri. Bahkan Bapak Wali Kota sama anggota Dewan ya, bahwa mengatakan bahwa perpustakaan penting, arsip juga penting, makanya kita berdiri masing-masing. Kita bercerai kalau itu ya. Bukan bercerai maksudnya kita bisa secara ini Bapak Ibu, tetapi kita sama-sama membentuk kelembagaan tersendiri. Kemudian di perpustakaan itu inovasinya apa saja ya Bapak Ibu? Kemudian inovasi di perpustakaan itu masuk di bagian mana? Dalam akreditasi perpustakaan itu Bapak Ibu, inovasi itu perpustakaan itu hanya komponen penguat saja sebenarnya, 5%. Makanya jarang perpustakaan ya, Dinas Perpustakaan atau perusahaan-perusahaan lain itu melakukan inovasi karena memang nilainya sangat kecil. Tapi saya tidak melihat itu. Tetapi bagaimana 1-5 komponen ini bisa tergerak karena inovasi. Ini yang saya perjuangkan. Lanjut. Oh ini tadi, ini Bapak Ibu ya. Ini tantangan saya harus berinovasi. Kenapa? Harus menjaga eksistensi perpustakaan dan beradaptasi. Kenapa? Ini tadi, mulai dari nol, 2005 jadi seksi, 2014 jadi bidang, 2016 jadi dinas, ya, TPP. Kalau tidak berinovasi ini takutnya masuk ke rahim lagi Bapak Ibu. Kenapa? Di Bali, perpustakaan di Bali itu kembali lagi Bapak Ibu, ya. Ada di Jawa juga itu kembali perpustakaannya, dikelola oleh sebagian Ortala. Kami tidak ingin begitu, ini yang saya takutkan. Kemudian yang kedua, ya, nilai presentasi budaya baca kita alhamdulillah terus naik. Ini yang harus saya pertahankan. Kemudian indeks kepuasan masyarakat IKM alhamdulillah naik terus dan 2 tahun terakhir tertinggi di Kota Makassar. Jadi indeks persepsi kepuasan masyarakat untuk dinas perpustakaan tertinggi dari semua SKPD, Pak Ibu. Ini yang jadi tantangan juga, tantangan berat dan tantangan besar bagi dinas perpustakaan. Nah, kita lanjut. Nah, sejak 2016 dinas perpustakaan
melakukan berbagai langkah, ya, berbagai inovasi. Yang pertama Dongkel White Mobile Library ini 2016 sebelum jadi dinas. Jadi sebelum jadi dinas itu Dinas Perpustakaan sudah melakukan satu inovasi yang dirintisnya itu Dongkel White Mobile Library. Kemudian alhamdulillah berturut-turut karena saya ingin ya satu inovasi satu tahun, ya. Jadi satu inovasi satu tahun seperti yang disampaikan Bu kalau kita tadi satu inovasi satu tahun. Dan inovasi saya kolaborasi. Jadi tidak berdiri sendiri seperti apa yang dikatakan Bapak tadi. Tidak bisa Dinas Perpustakaan berjalan sendiri, tetapi harus berkolaborasi. Alhamdulillah kita keluarkan inovasi Dongkel itu langsung masuk, adalah baru mendaftar saat itu, langsung masuk top 99. Kemudian kartu perusahaan Bisa PD itu masuk top 20 saat itu ya, boleh tanya 20. Kemudian alhamdulillah Sentuh Pustaka sampai top 45 kemarin ya. Kemudian layanan Kusuka ini menjadi satu-satunya 10 layanan yang terbaik tingkat nasional untuk perpustakaan nasional. Kemudian ada Magang Mandiri yang masuk tahun ini top 30, cuma tidak lolos ke top 1945 karena ada kemungkinan ada kesalahan saya menginput karena linknya tidak bisa terbuka semua ternyata ya, link drive-nya. Itu jadi pelajaran berharga. Kemudian Dongkelor alhamdulillah masuk top 21 penanganan COVID, dan Dongkelor alhamdulillah juga ditayangkan di situs resmi di Paris ya. Jadi 10 top 21 itu ditayangkan di situs di Paris ya. Kemudian inovasi baru kami yang tahun ini yang sekarang ikut lomba di kota adalah Gade-Gade Pustaka atau Mini Pustakamar. Ini nama Gade-Gade Pustaka, Ibu Kadis yang kasih nama ya, karena saya tidak ngerti apa artinya ya, pertamanya. Dan mungkin salah juga saya menyebut ya Gade-Gade atau Gade-Gade ya. Kemudian di 2002 ada Pastipas ya, ini yang sementara masih saya coba kaji ya. Kemudian menurut kalau saya lebih nanti di kode ya. Nah, kemudian bagaimana inovasi yang tadi dilahirkan? Ada 8 ya, sudah ada 8 inovasi yang dilahirkan. Saya salurkan ke bidang-bidang Bapak Ibu ya. Jadi pelaksanaannya nanti bidang-bidang. Jadi alhamdulillah bidang 1, bidang 2, bidang 3 itu sudah punya inovasi semua. Tetapi yang terbanyak ini adalah bidang layanan karena memang orientasi yang paling tinggi inovasi yang dilahirkan itu untuk bidang layanan. Seperti Dongkel, Dongkelor itu kartu perusahaan Bisa PD itu layanan Kusuka ada di bidang 2. Nah ini contoh layanan Bapak Ibu. Jadi layanan Dongkel yang dulunya hanya pada saat berkunjung sebelum ada pendongeng ya, sebelum ada pendongeng itu hanya beberapa orang saja yang ke perpustakaan keliling. Akhirnya setelah ada Dongkel itu pengunjungnya bisa 100, 200, bahkan ditransformasi ke online Dongkelor itu pengunjungnya bahkan lebih 1000 ya. Kemudian ini kartu perusahaan Bisa PD dan semuanya alhamdulillah memberdayakan masyarakat. Saya singkat saja. Ini ada kelas Kusuka, ini ada Magang Mandiri yang tahun ini masuk top 30. Ini yang Gade-Gade Pustaka, menggabungkan perpustakaan dengan UMKM. Jadi perpustakaan berjalan atas dukungan supportnya dari UMKM. Jadi ada 3 sisi. Ada bukunya di tengah, ada jualannya untuk warung, dan ada penjual pulsanya, konter pulsanya. Di lorong ini Bapak Ibu ditempatkan, dan alhamdulillah baru 1 titik dan nanti dikembangkan oleh Ibu Kadis, ada 5 titik lagi, ada bantuan dari Bank Indonesia juga yang sementara kita mau tambahkan. Jadi untuk yang 1 unit ini tidak ada menggunakan APBD Bapak Ibu. Jadi semua inovasi yang kami lakukan awalnya tidak ada menggunakan APBD dan tidak akan ditemukan dalam DPA. Kenapa? Karena inovasi yang kami lakukan bukan memang untuk kegiatan kan, tetapi untuk mendorong kegiatan itu bisa mencapai target secara maksimal. Jadi kalau dicari di DPA ada, mulai dari Dongkel itu tidak ada. Yang ada hanya transport pendongeng kalau Dongkel ya. Kalau Sentuh Pustaka juga ada transportnya untuk kegiatan literasi. Jadi tidak ada membebankan APBD ya, tidak ada membebankan APBD kecuali nanti gerobaknya yang ini nanti bukan akan bantu lewat APBD sebagai stimulan atau dorongan kepada masyarakat nanti supaya nanti setiap lorong ada Gade-Gade Pustaka atau Mini Pustaka. Nah, proses kami bagaimana berinovasi Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu punya cara lain, kami juga ada cara lain nih berinovasi. Yang pertama Pak, seperti yang teman-teman lakukan, Bapak Ibu lakukan adalah kita pasti mengidentifikasi masalah. Terus yang kedua, menetapkan ide dan inovasi. Itu yang saya lakukan. Kemudian yang ketiga ini, menjalin kolaborasi. Tidak pernah inovasi kami Bapak Ibu di Dinas Perpustakaan itu jalan sendiri oleh Dinas Perpustakaan, tidak. Tetapi saya harus memanggil, seperti Gade-Gade Pustaka tadi, saya harus memanggil dari Ibu Relawan Baca dan pegiat literasi. Dan semuanya berjalan dengan kolaborasi. Gerobaknya saja kami tidak bisa sediakan kalau tidak dibantu Telkomsel. Jadi Telkomsel yang membantu.
Kemudian dilakukan uji coba dan implementasi, kemudian keberlanjutan di bidang teknis, kemudian pembinaan dan dukungan replikasi. Ini yang kami lakukan. Nah, untuk dukungan replikasi Bapak Ibu, alhamdulillah 3 inovasi dinas perpustakaan itu sudah direplikasi oleh berbagai daerah termasuk luar Sulsel. Kalau dongkel itu di Palopo itu ada namanya dobrak. Ada yang dari Palopo sini? Ada ya. Nah, dinas perpustakaannya Bapak di sana mengadopsi dongkel dengan nama dobrak atau dongeng bergerak. Itu juga ada dongkel online-nya juga, yaitu yang di Palopo. Kemudian Sinjai yang saya dampingi kemarin, saya juga baru pulang dari Sinjai untuk memberikan pendampingan terkait inovasi di Sinjai, yaitu pusdongkel. Ada yang dari Sinjai ya di sini ya pasti? Iya, ada Bapak. Ya. Jadi saya kerjasama dengan Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Perpustakaan, kemudian ada rumah dongeng di sana. Untuk satu pustakanya sendiri akan dibuat perpustakaan 2 dimensi. 1 menit lagi Pak Tulus. 1 menit lagi, siap. Untuk yang dongkelor tahun ini ya, dari Sukoharjo mereplikasi dongkelor dan masuk top 45 Bapak Ibu tahun ini. Ya. Kami tidak masuk tapi mereka masuk. Itu ya sebuah kesyukuran bagi saya karena Sukoharjo yang mengadopsi dongkelor itu masuk di top 45. Kemudian satu pustaka sudah ada 2 dari luar. Ini yang tercatat. Banyak yang tidak ngomong Bapak Ibu yang mereplikasi. Kalau ketemu Pak Tulus, saya replikasi itu, tapi saya tidak ngomong, tidak apa-apa, silakan. Tapi yang tercatat ini yang ada di sini. Iya, Oke. Waktunya habis Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Terakhir penutup bahwa inovasi itu beradaptasi. Jadi semua organisasi dituntut untuk tetap produktif dan menghasilkan inovasi untuk menjaga agar organisasi tetap berjalan dan berkelanjutan. Jadi pada prinsipnya kita semua sebenarnya bisa mengatasi sebuah masalah. Jadi olehnya itu mari kita berinovasi dan silakan Bapak Ibu secara ikhlas ya melakukan semua kegiatan tersebut karena bisa jadi ya apa yang kita tidak apa yang kita tidak pikirkan seperti hari ini kita akan temui nanti di kemudian hari bahwa inovasi pasti nanti akan diapresiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu buat inovator kita yang terakhir, Bapak Tulus Wulanduni. Ya, baik. Berikutnya kami persilahkan untuk 3 penanya. Ya, 1 dari Bapak di tengah, 2 dari Bapak yang di belakang, 1 lagi. Silakan Bapak Ibu. Ya, kita mulai 2 dulu. Silakan dari Bapak yang di tengah. Perkenalan dulu Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Ewan Ma'ruf dari Kabupaten Palu, asisten 3. Luar biasa sekali para inovator ini. Memang kita ketahui bersama bahwa inovasi itu sangat penting. Sampai-sampai ada seorang motivator menulis buku mengatakan inovasi adalah yang bernama Gede Pram. Ya. Begitu pentingnya inovasi, kalau kau tidak mau berinovasi, mati, ya, inovasi atau mati. Nah sehingga ini hanya sekedar saran dari saya untuk tidak membuat deretan top inovasi. Maka ini sudah harus barangkali panitia atau biro organisasi sudah membuat MOU kesepakatan dengan pimpinan, ya, untuk kalau itu menjadi inovasi yang baik, maka harus direplikasikan. Ada kebijakan yang mengatur tentang kebijakan bagaimana mereplikasi inovasi-inovasi yang baik. Kalau jenjangnya tingkat provinsi tentu gubernur, kalau kabupaten bupati, seperti itu barangkali. Itu barangkali dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan Ma'ruf dari Kabupaten Baru. Lebih saran kepada biro organisasi Pak ya, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya nanti saya akan tanggapi setelah itu. Kemudian dari yang di ujung belakang, ya silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Gideon. Saya dari OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, terkait dengan inovasi yang telah disampaikan dari ketiga pemateri kita, yang ingin saya tanyakan itu untuk terkhususnya kepada pemateri yang ketiga, karena melihat dari 8 inovasi yang tiap tahunnya diberikan, otomatis itu tiap tahunnya cuma 1 keberlangsungannya. Dan tadi kalau tidak salah dengar dari pemateri sebelumnya dari Ibu Kepala Biro menyampaikan bahwa setidaknya sudah 2 tahun berjalan inovasi yang telah kita buat. Nah, bagaimana dengan semisal contohnya saya berinovasi, tapi
inovasi saya ini adalah inovasi terbarukan. Semisal saya mempunyai suatu ide dalam halnya melihat konteks pariwisata di Malino yang sangat berjauhan mobilisasinya. Nah, saya mempunyai ide di mana kita mobilisasinya itu membuatnya dalam bentuk seperti arena outbound yang berpindah dari para layang. Seperti itu. Otomatis itu adalah inovasi yang terbarukan dan belum ada pernah diterapkan dimanapun. Lalu mengenai anggaran. Nah, otomatis anggaran yang dibutuhkan itu cukup lumayan banyak. Dan kalau saya lihat dari beberapa inovasi-inovasi, rata-rata pelayanan publiknya itu memang tidak memakan anggaran biaya yang cukup banyak. Lalu bagaimana dengan yang memakan anggaran biaya banyak? Apakah memang tidak ada anggaran dari bentuk inovasi yang akan kami jalankan? Terus mengenai lagi dengan mitra atau kerjasama, apakah memang mitra dari kerjasama ini dapat kita dapatkan secara mudah hanya dengan melakukan atau menyurat atau membuat proposal atau seperti apa? Mungkin bisa digambarkan oleh Bapak pemateri yang ketiga. Ya, baik. Ya, itu cukup saja. Pak Gideon? Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Gideon. Berikutnya satu lagi dari Bapak di depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narwis, asisten administrasi umum Kabupaten Wajo. Sangat menarik tadi dari pemateri ketiga, Pak Tulus, terkait dengan anggaran. Beliau tadi menyampaikan dalam proses pembuatan inovasi itu tidak menggunakan anggaran APBD 1% pun. Ini barangkali perlu masukan bagi kami supaya kami bisa juga terapkan di daerah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita simpan dulu pertanyaan untuk tiga penanya ya. Ini pertanyaan semuanya ditujukan kepada Pak Tulus ya. Mungkin bisa langsung direspon Pak Tulus ya. Yang pertama dari Gideon dari Disnat Keswan dan yang kedua dari Pak Asisten Administrasi dari Kabupaten Wajo. Ya, silakan Pak Tulus. Terima kasih atas kesempatannya lagi Bu Moderator. Terima kasih Bapak Ibu untuk Pak Gideon ya. Pak Gideon ya. Jadi inovasi dari Dinas Pustaka yang 8 tadi ya, Pak Gideon itu jalan semua. Cuma diserahkan ke bidang. Khusus inovasi yang mengikuti kompetisi itu yang saya dampingi. Karena kan masih dalam apa namanya istilahnya pengawasan gitu. Masih dalam pengawasan saya. Apa yang kurang apa ya. Kalau sudah teruji, jadi ceritanya kalau lomba begini sebenarnya saya tidak menilai bahwa saya harus bisa dapat juara, bukan. Saya harus menguji dulu inovasi ini apakah diterima, apakah kalau juara alhamdulillah, apakah ini diterima oleh tim panel atau istilahnya tim evaluator. Kalau umpamanya ini bagus dan bisa dilaksanakan, langsung saya serahkan ke bidang. Nah, saat penyerahan ke bidang, nyambung ke pertanyaan Bapak, itu baru nanti teranggarkan. Ya, baru terang. Jadi pada saat masih proses uji coba dan implementasi awal, seperti kemarin Dongkelor, Bapak. Dongkelor itu awalnya kita kerjasama dengan pendongeng, ya, yang tergabung dalam Dongkel. Jadi biasa boleh tahu bingung mana Pak Tulus ini yang benar, Dongkel itu Mobile Library atau Dongkelor. Jadi cuma ada dua di Dinas Perpustakaan, itu Dongkel yang biasa disebut juga Dongkel Mobile Library, yang layanannya luring, kemudian ada yang Dongkelor. Nah, saat kita pada saat pandemi mau menayangkan Dongkel ini di media sosial, saat itu masih di Instagram, ini nggak ada Bapak Ibu, nggak ada komunikasi kami dengan pimpinan dan komunikasi dengan Bapeda untuk bagaimana ini ada anggarannya. Memang kan ada anggarannya, jadi kita uji coba dulu, kita lihat responnya masyarakat, ya, dan pulsanya masing-masing mendongeng. Jadi saya kembalikan lagi ke pertanyaannya Pak Gideon tadi, bagaimana membangun kedekatan dengan mitra. Itu yang kami bangun itu sebenarnya panjang prosesnya sebenarnya. Dengan pendekatan emosional kami, ya, istilahnya pendekatan yang kami bangun itu memang sudah lama, sejak 2010 sebenarnya dengan para mitra, ya. Tetapi dengan visi misi bersama untuk bagaimana mencerdaskan bangsa, mereka juga punya visi yang sama. Jadi kalau bekerja sama dengan memiliki visi yang sama, itu cepat, biar tidak butuh waktu lama, itu cepat. Seperti Penerbit, Telkomsel itu cepat karena kita bagaimana mendekatkan masyarakat ke
untuk beli pulsa supaya dekat, nggak usah beli jauh, di lorong pun juga sudah bisa beli pulsa dan memberdayakan masyarakat, itu Telkomsel mau ya. Dan pada saat awal itu Bapak, kami uji coba saya itu sampai 6 kali Bapak, 7 kali. Baru yang ke-8 saya melapor sama Pak Kadis saat itu, sebelum Pak Kadis saya melapor, Pak ada program ini Pak ya. Walaupun sebelumnya saya ditanya sama Pak Kadis saya ya, sama kepala bidang saya, ini Pak Tulus buat program kok tidak ada anggarannya gimana ya. Tenang, ini diuji coba dulu, Nah, setelah diterima oleh Kadis, kemudian saya sampaikan ke Bapeda. Memang harus ada hubungan dengan Bapeda juga ya Bapak Ibu. Kita sampaikan ke Bapeda, akhirnya kita mendapat perubahan ya, anggaran perubahan. Dan mulai yang ke-8 itu sudah ada transfernya. Nah, lewat anggaran perubahan. Jadi semua inovasi yang kami lakukan diuji coba dulu tanpa anggaran. Bahkan uji cobanya dongkel itu setahun Bapak Ibu. Setahun mereka mendongeng itu tidak ada dapat apa-apa ya. Nah, tetapi setelah di 2017 baru masuk anggaran ya, baru masuk anggaran. Jadi itu yang kami lakukan. Makanya kalau ditanya ini ada DPA-nya, tidak ada. DPA secara khusus tidak ada. Karena inovasi bukan program atau kegiatan, tetapi dia akan mendukung program untuk mencapai target yang kita inginkan Bapak Ibu. Jadi itu, yang lainnya sudah ya, sudah semua. Jadi itu inovasi kami jalan semua Bapak Ibu. Jadi saya kayak dongkeler, awalnya saya kelola semua, mulai dari jadwal penerbangan ya. Jadi sengaja kalau di dongkel itu, kalau jadwal mobil keliling itu jadwal penerbangan kami ya. Jadi kalau pendongeng sama mobil keliling jalan itu kami WA, ada grup WA jadwal penerbangan, dan kami atur semua. Setelah diakui dan mendapat penghargaan, serahkan kepada bidang lah yang melaksanakan. Tinggal saya ngontrol gimana jalan. Nah, sekarang yang saya dampingi ini untuk yang pas dengan yang magang mandiri, karena mau ikut lagi ke nasional, sama yang ini Gading-Gading Pustaka. Nah, ini ada 3 yang saya dampingi. Yang lainnya sudah autopilot Bapak, jalan sendiri dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih ya. Ya, baik, kita hapus dulu respon yang diberikan Pak Tulus. Jadi intinya kerja ikhlas dulu ya Pak ya. Kerja ikhlas dulu Bapak Ibu, kerja ikhlas dulu, ada hasil, baru pasti nanti pimpinan kita akan melirik Bapak Ibu ya. Kita akan dilirik bahwa inovasi kita bagus, dan alhamdulillah syukur-syukur jika nanti kedepannya seperti tadi Pak Tulus bilang, ternyata ada hadiah yang kita tidak sangka-sangka, ada reward yang kita dapatkan dari apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan secara ikhlas dan mandiri. Baik, itu tadi 2 pertanyaan untuk Pak Tulus. Kemudian saya coba respon dulu dari pertanyaannya Pak Iwan Ma'ruf dari Kabupaten Baru ya tadi, untuk kenapa provinsi tidak memfasilitasi untuk melakukan replikasi. Ya, jadi ceritanya begini Bapak, sebenarnya untuk replikasi inovasi pelayanan publik itu provinsi ya kami sudah lakukan Bapak, dan kebetulan itu juga terkait dengan program nasional dari Kemenpan RB. Nah, tahun 2022 ini adalah tahun awal berjalannya replikasi inovasi pelayanan publik, dan memang rupanya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini terkait replikasi ya itu agak tersendat-sendat memang Bapak. Banyak faktor, kami sudah melakukan monitoring dan evaluasi, bahkan dari Kementerian Pan RB pun setiap bulan mereka melakukan monitoring kepada kami sampai di mana perkembangan dari replikasi yang kita sudah MOU-kan. Nah, untuk tahun pertama itu kita sudah melakukan MOU Bapak, di PKS-nya kita ada sekitar 17 kabupaten kota yang menandatangani kesepakatan untuk melakukan replikasi inovasi pelayanan publik. Dan itu sudah berjalan 1 tahun ini, di akhir tahun 2021, kemudian 2022 ini sudah berjalan. Dan memang belum ada hasil yang maksimal. Masing-masing ada tahapan-tahapan yang berbeda. Karena kemampuan tiap kabupaten kota untuk melakukan replikasi itu juga rupanya berbeda-beda juga ya. Kecepatannya, kemudian kolaborasi yang dilakukan juga ada yang lancar, ada yang tersendat-sendat. Nah itu banyak sekali yang menjadi permasalahan. Nah memang ke depan itu akan menjadi stressing kita Bapak untuk pengembangan inovasi pelayanan publik. Karena di Permenpan 91 tahun 2022 terkait pembinaan inovasi pelayanan publik itu adalah salah satu bagian dari pembinaan inovasi pelayanan publik melalui proses replikasi atau pengembangan inovasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini, ada 2 inovator juga di selain Pak Tulus ya. Ada inovator dari provinsi yang dengan si peka inovasinya, dan kemudian juga ada Ibu Fatma
dari bidang kesehatan dari Puskesmas Maiwa. Saya beri satu kesempatan lagi untuk penanya, silakan, atau kepada Pak Tulus juga boleh, bagaimana caranya mereplikasi ya. Gimana Pak, saya mau mereplikasi inovasinya Pak Tulus yang satu pustaka, bisa nggak Pak? Ya, kalau bisa caranya gimana Bapak? Ya, karena tadi juga informasi di awal rupanya sudah banyak yang melakukan replikasi dan ada hasil yang signifikan ya Bapak dan Ibu, apalagi ketika diikutkan kompetisi ya. Tapi ada yang perlu saya stressin Bapak Ibu, highlight di sini. Inovasi kita lakukan bukan semata-mata untuk berkompetisi Bapak Ibu ya, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana kita melakukan inovasi supaya pekerjaan kita, pelayanan kita kepada masyarakat itu lebih dimudahkan Bapak Ibu. Intinya di situ, supaya kualitas pelayanan publik kita lebih meningkat. Dengan cara apa? Dengan cara inovasi. Inovasinya apa? Bisa apa saja Bapak dan Ibu ya. Inovasi bisa apa saja? Kalau tadi istilahnya Pak Tulus adaptasi ya Pak ya. Adaptasi dengan kondisi yang ada dengan inovasi. Jadi seperti itu. Baik, saya persilakan satu momen lagi untuk Bapak dan Ibu yang ada di sini. Pas? Oke, baik. Kalau begitu kita tutup acara kita. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber yang ada di samping saya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu peserta yang ada di sini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari apa yang sudah kami selenggarakan pada siang hari ini. Ada Ibu Kabak di belakang? Kami undang Ibu untuk mungkin sekalian menutup acara kita siang hari ini. Ibu, silakan. Ya, Bapak dan Ibu boleh turun. Kita ucapkan terima kasih dan aplaus untuk narasumber kita. Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena kita memang sudah memasuki waktu-waktu jam rawan. Selain kita mau sholat, juga waktunya udah lewat sedikit jam sholat, kita juga mau sholat. Baik Bapak Ibu, saya tidak berpanjang lebar. Saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini dalam acara kita Forum Inspirasi Praktik Baik Inovasi Pelayanan Publik di tahun 2022 ini. Dan banyak hal yang kita peroleh dari jam 10 tadi sampai dengan jam 12.45 ini. Semoga apa yang Bapak Ibu dapatkan itu sangat bermanfaat bagi pengembangan inovasi pelayanan publik kita, khususnya di kabupaten dan provinsi di Sulawesi Selatan. Dan atas nama Kepala Biro organisasi, saya akan menutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya mohon kami dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.